One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di persiapan ujian akhir. Di pertemuan keempat ini Miss akan membahas tentang aritmetika sosial. Nah, materi ini diberikan di kelas 8, di kelas 7 kemarin ya. Simak baik-baik ya. Pertama, tentang konsep harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Ya, ingat, harga beli itu adalah nilai yang dibayarkan seseorang untuk mendapatkan suatu barang. Sedangkan harga jual itu adalah nilai yang didapatkan seseorang saat menjual suatu barang. Untung itu dikatakan untung jika harga jual lebih tinggi dari harga beli. Sedangkan keuntungan sendiri adalah harga jual dikurangi harga beli karena harga jualnya lebih tinggi ya. Sedangkan kalau ditanya persen keuntungan, berarti tinggal untung dibagi harga belinya. Ya, berapa harga yang dibayar untuk mendapatkan suatu barang, ya, dikali 100%. Nah, kebalikannya rugi itu didapat ketika harga belinya lebih tinggi dari harga jual. Ya, jadi rugi itu adalah besar kerugiannya, harga beli dikurangi harga jual. Sedangkan persen kerugian itu adalah rugi dibagi harga beli dikali 100%. Jadi selalu dibandingkan dengan harga belinya. Nah, ingat ya, ini satu konsepnya bahwa harga beli selalu 100%. Nah, untuk apa nih nanti kita lihat di contoh soalnya. Berikutnya tentang diskon, ada bruto, tara, dan neto. Nah, diskon atau disebut juga rabat itu adalah potongan harga ya atau pengurangan dari harga yang seharusnya dibayar. Nah, harga bersih itu adalah harga kotor dikurangi diskonnya. Jadi harga yang kita bayar itu adalah harga awalnya itu berapa dikurangi diskon. Sedangkan konsep bruto, tara, dan neto, brutonya itu berat kotor. Jadi berat total semuanya nih, termasuk pembungkusnya atau mungkin ada kotorannya di situ. Nah, itu bruto. Sedangkan neto berat bersih, jadi cuman khusus berat barangnya aja. Ya. Nah, kalau tara berarti berat di luar barangnya, pembungkusnya atau kotorannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Hubungannya adalah bruto sama dengan neto ditambah tara. Yang kalau tadi harga beli yang 100%, kalau di sini harga kotor atau harga awal, dan bruto yang 100%. Oke, nah diingat ya. Sekarang tentang pajak dan bunga. Nah, kalau pajak itu iuran yang harus dibayarkan. Ya, yang dibayarkan menurut undang-undang. Yang ada yang kita kenal itu ada dua. Ada PPN, ya, pajak pertambahan nilai, dan PPH, pajak penghasilan. Jadi PPN itu biasanya kalau kita beli suatu barang gitu kena pajak. Nah, kita makan di restoran, nah itu ada pajaknya. Nah, itu PPN. Kalau PPH adalah pajak yang harus kita bayarkan karena kita mendapatkan penghasilan gitu, baik berupa gaji atau honor apa gitu ya. Nah, kalau PPN, pajak pertambahan nilai, maka kita bayarnya jadi nambah. Sedangkan kalau PPH atau pajak penghasilan itu ya, jadi gaji kita, misalkan gaji kita itu kena pajak. Nah, jadi gaji yang kita terima jadi berkurang karena ada pajaknya. Kemudian bunga. Nah, kalau bunga tabungan itu tambahan uang yang diperoleh ketika menabung di bank. Jadi kalau kita nabung di bank itu ada bunganya bertambah. Ya, ingat konsepnya kalau yang awal-awal itu selalu 100%, maka tabungan mula-mula itu pun 100%. Nah, yang ada bunga pinjaman. Nah, intinya bunga itu tambahan uang. Kalau kita menabung, maka bunganya itu menambah uang kita. Kalau bunga pinjaman berarti menambah hutang kita, gitu ya. Jadi pinjaman itu berarti hutang. Berarti yang harus dibayarkan hutangnya jadi bertambah. Kalau kita nabung, tabungan kita jadi bertambah. Nah, sekarang ini contoh soalnya nih. Ya, yang pertama. Andi membeli sepeda seharga 600.000. Setelah beberapa hari, sepeda tersebut dijual dengan harga 578.500. Kerugian yang dialami Andi adalah berarti
tinggal kita hitung saja ya, kita kurangi nih. Ruginya adalah 600.000. Ya, dia belinya 600.000 nih. Jualnya cuman 578.500. Nah, berarti dikurangin, hasilnya adalah 21.500. Oke, gitu ya. Jadi kerugiannya 21.500. Berikutnya nomor 2. Seorang pedagang membeli 2 karung beras seharga 300.000. Tiap karung tertulis brutonya 40 kg dan tara 1,25%. Pedagang itu menjual beras secara eceran 4.200 tiap kilogram dan karungnya dijual 1.600 per buah. Nah, kira-kira nih dia untung atau rugi? Gitu. Kalau untung berapa? Rugi berapa? Nah, sekarang yang jelas modalnya dia kan 300.000 nih, ya. Modalnya 300.000. Nah, kemudian tiap karungnya brutonya 40 kg, taranya 1,25%. Nah, kita hitung dulu aja taranya. Taranya berapa kilogram ya? Nah, berarti taranya itu 1,25% dikali 80 kg. Ya, karena 2 karung. Nah, 2 karung itu berarti 2 kali 40, jadi 80. Nah, berapa 1,25 dikali 80 terus dibagi 100? Itu adalah 1 kilo. Nah, ini sama dengan 1 kilogram. Karena taranya 1 kilogram, maka netonya, berarti berasnya doang nih, itu 80 dikurangi 1, 79 kilogram. Maka pendapatannya pendapatan pedagangnya, itu kan dari berasnya dulu nih. Dari berasnya berarti 79 dikali 4.200. Ditambah karungnya juga bisa dijual. Ya, ada 2 karungnya. Dikali 1.600. Nah, 79 dikali 4.200 itu adalah 331.800. Karungnya 2 kali 1.600, 3.200. Nah, ini tinggal kita tambahkan. Hasilnya adalah 335.000. Nah, karena modalnya dia 300.000, yang dia dapatkan 335.000, berarti dia untung. Untungnya berapa? Kurangi 335.000 dikurangi 300.000. Nah, maka sama dengan 35.000. Oke, gitu ya. Berikutnya, seorang pedagang membeli 50 kg gula seharga 350.000. Gula tersebut dijual dengan keuntungan 15%. Harga penjualan setiap kilogram gula adalah, nah, untungnya 15%. Kita cari dulu nih untungnya berapa nih. Berarti kan untungnya adalah 15% dari 350.000. Nah, untungnya dia segini nih. 15, ini kita bisa sederhanain ya. Coret nolnya. Tinggal 15 dikali 3.500. 52.500. Nah, berarti pendapatannya dia adalah, kita tambahkan deh, 350.000 ditambah 52.500. Berarti 402.500. Harga jual per kilogram, ya tinggal kita bagi ya. 402.500 dibagi 50. Coret-coret, tinggal 402.50 dibagi 5. Sama dengan 8.050. Maka dijualnya 8.050 per kilogram. Oke, berikutnya. Seorang pedagang menjual sepeda dengan keuntungan 20%. Besar keuntungannya itu 150.000. Harga belinya berapa? Nah, kita tulis dulu aja nih. Nanti ini konsepnya jadi ada gabungan perbandingan ya. Untungnya itu kan 20%. Nah, 20%-nya ini adalah 150.000.
harga beli. Nah, harga beli itu kan 100%, ingat ya. Nah, 100%. Berapa nih? Tuh, kan perbandingan ya. Maka perbandingannya kan kalau kita tuliskan X per 150.000 sama dengan 100% dibagi 20%. Nah, kita coret-coret 5. Maka X sama dengan 5 dikali 150.000 sama dengan 750.000. Gitu. Jadi harga belinya adalah 750.000. Mudah ya. Berikutnya. Sebuah toko pakaian memberikan diskon 25%. Jika ibu membeli celana dan membayar 150.000, maka harga celana sebelum didiskon. Nah, sekarang gini, harga celana sebelum didiskon berarti kan harga awal ya, harga kotornya. Ini kan 100%. Nah, ini yang ditanya nih, X. Lalu, harga netonya, harga bersihnya berarti karena diskonnya 25%, ya 100 dikurangi 25. Sama dengan 75%. 75% itu adalah 150.000. Ya. Perbandingan lagi ya. Berarti perbandingannya kan kalau kita mau X yang di atas, jadi X per 150.000 sama dengan 100% dibagi 75%. Ini bisa disederhanakan. 4/3. Maka X sama dengan 4/3 dikali 150.000. 15 sama 3 disederhanakan. 5. 4 kali 5, 20. Berarti 200.000. Gitu ya. Jadi harga awalnya adalah 200.000. Oke, berikutnya. Budi menabung di bank sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 8% setiap tahun. Setelah 9 bulan, uang tabungan Budi adalah, nah kita harus tahu dulu nih bunga 9 bulan. Ya. Bunga 9 bulan. Kalau per tahunnya 8%, ya berarti 9/12 dikali 8%. Ya, karena cuma 9 bulan. 8% itu kan 12 bulan. Terus dikali 2 juta. Nah, ini adalah bunganya nih. Kita hitung. Kita bagi 3. Ya, ini 3, ini 4. 8 bagi 4, 2. 100 nih, 0,2 bagi. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Tambahin 0-nya 1, 2, 3, 4. Oke, berarti 120.000. Bunga yang dia dapat 120.000 nih. Maka yang ditanya, uang tabungannya berapa? Maka uang tabungannya menjadi, kita tambahkan bunga menambah ya. Sama dengan 2 juta ditambah 120.000. Sama dengan 2.120.000. Itu gampang. Lanjut. Nomor 7, sebuah toko pakaian memberikan diskon untuk beberapa jenis barang seperti pada tabel. Jika Roni membeli sebuah jaket dan 3 kaos. Nih ya, jadi jaketnya 1, kaosnya 3. Berapa yang harus dibayar? Nah, karena diskonnya 15%, berarti yang dibayar tinggal kita kurangi ya, 100 dikurang 15, 85%. Lalu 35% diskonnya, tinggal kita kurangi 100 dikurang 35, maka yang dibayarkan adalah 65%. Maka yang harus dibayar, nah kita hitung nih, kita kalikan semuanya. Yang pertama dia beli jaketnya 1, berarti 1 dikali 85% dikali 200.000. Nah, ini jaket. Ditambah kaosnya 3, berarti 3 dikali 65/100 dikali 80.000. Nah, tinggal dihitung deh. Bisa dicoret, 85 kali 2 itu adalah 170.
ditambahin nolnya 3, 170.000 untuk jaket. Nah, ini bisa kita coret. 3 kali 8, 24. 24 dikali 65. 1560. Terus ditambahin nolnya 2. 156.000. Maka total yang dibayarkan adalah 326.000. Gitu. Oke? Saya lanjut. Bu Heni mempunyai pinjaman di koperasi sebesar 600.000 dan akan diangsur. Diangsur itu dicicil ya. Tiap bulan selama 4 bulan. Jika bunga pinjaman 18% per tahun, maka besar angsuran tiap bulan adalah, nah, ketika kita minjam, ya, hutang itu, berarti kan yang harus dibayar bertambah karena ada bunganya ya. Pertama yang harus dibayar bulanan adalah pokok pinjamannya dulu nih. Yang dibayar pinjamannya karena dia diangsur selama 4 bulan, berarti 600.000-nya ini dibagi 4. Sama dengan 150.000. Nah, selain bayar pinjaman, kita bayar bunganya juga. Bunganya berapa? Karena 18% per tahun, per bulannya berapa nih? Berarti tinggal 1/12 dikali 18/100 dikali 600.000. Nah, 02-nya coret. 60 dibagi 12 itu adalah 5. 5 kali 18, 90. Tambah nolnya 2, 9.000. Nah, berarti angsuran per bulannya adalah, tambahin deh, jadi 159.000. Oke, gampang ya. Berikutnya, Dedi menabung di bank selama 2,5 tahun. Bank memberikan bunga 12% per tahun. Jika uang yang diambil keseluruhan sebesar 3.900.000, maka uang Dedi mula-mula adalah, dia nabungnya 2,5 tahun. Maka bunga 2,5 tahun itu berapa? Tinggal kita hitung nih. Ya, bunga yang dia dapat berarti 2,5 dikali 12%. Nah, berarti 15 tambah 24 tambah 6, 30%. Nah, tabungan akhir dia, berarti kan 100% ditambah 30% ya. Tabungan akhirnya itu adalah 130%. Nah, 130% ini adalah 3.900.000. Nah, gini. Tabungan awalnya, nah, tabungan awal itu kan 100% ya, ingat tabungan awal itu 100%. Ini berapa? Yang ditanyakan gitu, tabungan mula-mulanya. Maka perbandingan lagi deh. X per 3.900.000 sama dengan 100 per 130. Ini boleh disederhanain. Maka X sama dengan 10 per 13 kali 3.900.000. 39 bagi 13, 3. 10 kali 300.000, 3 juta. Maka tabungan mula-mulanya Dedi adalah 3 juta rupiah. Simpel ya. Satu soal lagi nih. Rudi menabung di bank sebesar 1.400.000. Bank memberi suku bunga tunggal 15% per tahun. Saat diambil tabungan Rudi itu jadi 1.522.500. Lama Rudi menabung adalah berapa bulan? Nah, kita cari dulu persen bunganya ya. Dia dapat berapa sih itu? Gitu ya. Berarti kan bunga yang dia dapat itu dikurangi aja ya. Bunganya sama dengan 1.522.500 dikurangi 1.400.000. Maka bunga yang dia dapat adalah 122.500. Persen bunganya 122.500 dibagi 1.400 dikali 100%. Coret nolnya 2, coret nolnya 2. Tinggal 1225 dibagi 140. Hasilnya adalah 8,75%. Nah, sekarang pakai ini lagi perbandingan.
8,75% itu berapa lamanya? Sedangkan 15% itu adalah 12 bulan. Nah, perbandingannya adalah X per 12 sama dengan 8,75 dibagi 15. Di atas ya. Berarti X sama dengan 8,75 dibagi 15 dikali 12. Dibagi 3 nih. 4, 5. 8,75 dibagi 5 itu adalah 1,75. Terus dikali 4 sama dengan 7. Maka lama menabungnya adalah 7 bulan. Gitu. Gampang ya, jadi yang jadi patokan tadi ingat tabungan mula-mula, harga mula-mula atau harga bruto gitu. Bruto harga beli itu selalu 100%. Kalau bunga itu menambah, itu diskon mengurangi. Gitu. Selebihnya mengerjakannya tinggal pakai perbandingan ya materi sebelumnya. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari Miss ini bisa membantu kalian nanti dalam menyelesaikan soal ujian. Sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.